Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian ingin belajar fisika? Itu adalah pilihan yang sangat tepat. Fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja seluruh alam semesta. Jika kalian perhatikan, hal-hal apapun yang ada di alam semesta ini cenderung banyak bergerak. Oleh karena itu, di dalam video ini, kita akan mempelajari kinematika gerak dalam lintasan lurus. Dalam mempelajari kinematika gerak lurus, kalian harus tahu apa saja besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gerak. Besaran-besaran fisika yang mempengaruhi antara lain ada jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Jarak adalah panjang lintasan benda bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan sebuah partikel. Jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, jarak tidak bergantung dengan arah gerak benda, akan tetapi perpindahan bergantung pada arah gerak benda. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Di masing-masing kelajuan dan kecepatan ada kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, dan ada kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh gerak benda tiap satu satuan waktu, sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Kecepatan sesaat adalah kecepatan gerak benda pada saat itu saja, dan kelajuan sesaat sama besarnya dengan kecepatan sesaat. Kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan besaran skalar. Dalam percepatan juga ada percepatan sesaat dan juga percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu, sedangkan percepatan sesaat adalah percepatan pada saat itu saja. Nah, dari kedua video tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, pada video pertama menunjukkan peristiwa gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, maka percepatan pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Nah, jadi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. S sama dengan V, di mana S adalah jarak tempuh, V kecepatan, dan T adalah waktu. Berdasarkan rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi gerak lurus beraturan adalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, maka kita dapat menentukan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti di bawah ini. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik ini juga, daerah yang diarsir dapat kita anggap sebagai jarak atau S. Nah, berikut ini merupakan grafik gerak lurus juga. Dengan grafik ini kita dapat menentukan kecepatan, di mana kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu, atau V sama dengan delta X per delta T. Nah,
Agar lebih memahami materi tentang gerak lurus berubah beraturan, maka simaklah contoh soal berikut ini. Nah, sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut ini. Hitunglah jarak tempuh benda setelah bergerak selama A. 4 sekon, B. 10 sekon, dan C. 1 menit atau 60 sekon. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi pada soal ini yang sudah diketahui adalah kecepatannya, yakni sebesar 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak tempuh ketika T sama dengan 4 sekon, T sama dengan 10 sekon, dan T sama dengan 10 menit atau 60 sekon. Nah, untuk jawabannya bisa kita langsung masukkan saja sesuai dengan rumus. Nah, jadi ketika T sama dengan 4 sekon, maka jarak tempuhnya adalah 20 meter. Dan ketika T sama dengan 10 sekon, maka jarak tempuhnya 50 meter. Dan untuk T sama dengan 60 sekon, maka jarak tempuhnya adalah 300 meter. Nah, sedangkan pada video kedua menunjukkan peristiwa gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap akan mengalami dua hal, yaitu dipercepat dan diperlambat. Secara matematis, persamaan gerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Di mana VT adalah kecepatan akhir benda, V0 kecepatan awal benda, A adalah percepatan benda, S merupakan perpindahan benda, dan T adalah waktu. Untuk memahami materi gerak lurus berubah beraturan, maka simaklah contoh soal berikut ini. Perhatikan grafik kecepatan P terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 24 meter, dan E. 36 meter. Penyelesaian. Pada soal yang diketahui adalah grafik dan waktu tempuh selama 12 detik. Kita telah mengetahui bahwa cara mudah untuk mencari jarak dari sebuah grafik adalah dengan melihat luas arsiran seperti pada gambar berikut, di mana kita mengetahui ada dua daerah arsiran, yakni trapesium 1 dan trapesium 2, sehingga kita bisa menuliskan jarak sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2, di mana luas trapesium 1 sama dengan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2, sama dengan 8 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2, sama dengan 24 meter. Dan untuk luas trapesium 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2, sama dengan 12. Sehingga jarak sama dengan luas sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2 sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36 meter. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak benda yang arahnya vertikal tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Pertama, kita bahas tentang gerak jatuh bebas atau bisa disingkat
GJB. Gerak jatuh bebas berarti ketika sebuah benda dilepaskan pada ketinggian tertentu dari tanah tanpa kecepatan awal dengan arah geraknya searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Bila tidak ada hambatan udara atau perlawanan, ternyata semua benda yang jatuh bebas pada tempat yang sama di permukaan bumi mempunyai percepatan yang sama. Jadi, walaupun berat gajah dan bola memiliki massa yang berbeda atau berat yang berbeda akan sampai di tanah tepat bersamaan. Nah, gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus berubah beraturan karena memiliki percepatan tetap yang didapatkan dari gaya gravitasi bumi. Dari persamaan GLBB ini, kita akan mendapatkan persamaan gerak jatuh bebas dengan catatan simbol S diganti dengan H atau ketinggian benda jatuh, harga V0 bernilai 0, dan harga A sama dengan G, artinya percepatan gravitasi bumi. Sehingga didapatkan persamaan gerak jatuh bebas sebagai berikut. Vt sama dengan G dikalikan T, H sama dengan setengah GT kuadrat, Vt kuadrat sama dengan 2GH, atau Vt sama dengan akar 2GH. Dengan Vt adalah kecepatan benda setelah bergerak T sekon, H adalah jarak atau lintasan yang ditempuh dari titik asal, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan T adalah waktu. Nah, selanjutnya ada gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Gerak vertikal atas merupakan gerak benda yang arah geraknya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Misalnya, benda dilempar dari permukaan tanah tegak lurus ke atas dengan kecepatan V0. Karena arah geraknya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, maka kecepatannya makin lama semakin berkurang dan pada titik tertinggi di titik B, kecepatannya bernilai 0 atau dia berhenti. Nah, kemudian setelah itu benda akan jatuh bebas ke tanah lagi. Jadi, benda yang bergerak vertikal ke atas mengalami perlambatan sebesar percepatan gravitasi bumi atau bisa kita tulis A sama dengan negatif G. Nah, dari persamaan-persamaan GLBB dengan syarat A sama dengan negatif G didapatkan persamaan-persamaan gerak vertikal, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus GT, H sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah GT kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, untuk persamaan gerak vertikal ke atas, karena dia arah gerak bendanya berlawanan dengan arah gravitasi bumi, maka dia bernilai negatif. Nah, untuk benda yang bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan awal V0, persamaannya seperti halnya persamaan gerak vertikal ke atas, namun dia bertanda positif karena arah geraknya searah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, mencari persamaan gerak di titik tertinggi. Artinya, ketika benda mencapai titik tertinggi yaitu di titik B. Nah, di titik tertinggi ini, benda memiliki kecepatan 0. Persamaan yang berlaku di titik tertinggi yaitu T naik sama dengan V0 per G. Kemudian untuk Hmax atau ketinggian maksimum yaitu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dengan catatan TAB sama dengan TBA, yaitu waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Nah,
setelah kita mencari waktu untuk naik, selanjutnya kita cari waktu turun dari B ke A. Nah, ini berlaku waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun, sehingga waktu untuk turun sama dengan V0 per G. Atau kita bisa gunakan rumus lain, yaitu akar 2H max per G. Nah, persamaan ini kita dapatkan dari persamaan H max atau ketinggian maksimum. Sehingga waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk naik ke titik tertinggi kemudian turun lagi ke bawah yaitu sebesar 2V0 per G. Nah, setelah pembahasan kita tadi, kalian sudah paham bukan terkait GLB, GLBB, dan gerak vertikal? Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal. Soal yang pertama yaitu sebuah benda bergerak lurus sepanjang 20 meter ke kanan dalam waktu 3 detik. Kemudian, gerakannya membalik ke arah kiri sepanjang 10 meter selama 2 detik. Tentukanlah A, kecepatan rata-rata, B, laju rata-rata. Penyelesaiannya, kita misalkan rute gerakan benda adalah ABC. Nah, jadi perhatikan gambar di bawah itu. Gambar tersebut merupakan gambaran dari gerak benda yaitu 20 meter ke arah kanan kemudian membalik 10 meter ke arah kiri. Yang ditanyakan yaitu kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Sekarang kita hitung terlebih dahulu pada poin A yaitu kecepatan rata-rata. Rumusnya yaitu besarnya perpindahan dibagi waktu tempuh. Untuk perpindahannya berarti dari titik A ke titik C. Kemudian dibagi waktu tempuhnya yaitu waktu tempuh dari A ke titik B ditambah waktu dari titik B ke C. Berarti bisa ditulis sama dengan 20 meter dikurangi 10 meter per waktunya 3 ditambah 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian yang kedua, kita cari besarnya kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dapat dicari dari besarnya jarak dibagi waktu tempuh. Untuk jaraknya yaitu dari titik A ke titik B ditambah jarak dari titik B ke titik C. Nah, di sini kenapa ditambah? Karena pada kelajuan itu tidak memperhitungkan arah gerak benda. Kemudian setelah jarak kita bagi waktu tempuh. Waktu tempuhnya yaitu TAB ditambah TBC. Kemudian kita masukkan untuk AB-nya yaitu 20 meter ditambah 10 meter. Waktunya 3 ditambah 2. Jadi hasil kelajuan rata-ratanya yaitu 6 meter per sekon. Soal yang kedua yaitu sebuah mobil mula-mula diam. Kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, untuk penyelesaiannya bisa kalian lihat pada gambar. Nah, di titik A, kecepatan awal benda adalah 0. Kemudian benda bergerak dengan percepatan tetap yaitu 2 meter per sekon kuadrat ke arah B. Nah, pada saat di titik B, mesin mobil dimatikan. Nah, setelah 10 sekon setelah mesin mobil dimatikan, mobil tersebut berhenti. Jadi pada saat B ke C, mobil mengalami perlambatan. Kemudian ditanyakan berapa jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Bisa ditulis SBC. Yang pertama kita cari dulu dari rumus A, V per T. Kemudian kita pindahkan ruas, VT min V0 sama dengan A dikalikan T. VT-nya kita tanya, kemudian V0-nya bernilai 0 dan A-nya adalah 2, kemudian T-nya adalah 10 sekon. Sehingga didapatkan nilai VT sama dengan 20 meter per sekon. Nilai VT yang kita dapatkan tadi merupakan kecepatan akhir di proses AB, yaitu saat mobil mendapatkan percepatan. Nah, ini nilai VT ini sama dengan nilai kecepatan awal pada proses BC, yaitu pada saat mobil mengalami perlambatan. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan GLBB yaitu S sama dengan V0 dikalikan T min setengah AT kuadrat.
Nah, kenapa bernilai negatif? Karena di sini yang kita cari adalah pada saat proses perlambatan. Jadi, kita langsung masukkan angka-angkanya. V0-nya sama dengan 20 dikalikan T-nya 10 dikurangkan setengah A-nya 2 dikalikan T-nya 10 kuadrat sehingga didapatkan hasil S sama dengan 100 meter. Ada cara lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk bagian yang diarsir merah adalah grafik dari percepatan, dan untuk yang diarsir hijau adalah grafik perlambatan. Karena yang ditanyakan adalah jarak pada saat perlambatan, maka menggunakan grafik yang diarsir hijau. Jadi, S sama dengan luasan grafik yang diarsir. Luasannya adalah segitiga sehingga setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Sama dengan kita masukkan setengah dikalikan 10 dikalikan 20 sehingga didapatkan hasil sama yaitu 100 meter. Yaitu sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah ketinggian benda tersebut saat kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Nah, penyelesaiannya kita ketahui V0-nya sama dengan 20 meter per sekon, kemudian VT-nya 5 meter per sekon, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu H. Kita gunakan salah satu dari ketiga persamaan gerak vertikal yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kenapa tidak menggunakan rumus yang lain? Karena kita tidak mengetahui waktu tempuhnya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. VT-nya yaitu 5, kemudian V0-nya 20, dikurangi G-nya 10, dan hanya yang ditanyakan. Sehingga didapatkan hasil H sama dengan 18,75 meter.